Empat orang itu bersaksi bahwa wanita tersebut telah berbuat mesum dengan anjing. Nabi Sulaiman pun berkata, "Pisahkan mereka." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita pernah mendengar tentang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu terletak di Palestina. Dulu bernama Baitul Maqdis dan merupakan kiblat pertama kaum muslimin ketika sholat. Kemudian Allah perintahkan agar kaum muslimin menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Jika kita membaca kisah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, maka Masjidil Aqsa itu adalah tempat beliau singgah ketika Isra dan sholat di sana mengimami para nabi dan rasul. Selain itu, Masjidil Aqsa ini juga merupakan salah satu dari 3 masjid yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana orang yang salat di dalamnya keutamaannya 100 kali lipat dibandingkan dengan sholat di tempat lain. Nah, Baitul Maqdis ini adalah masjid yang pembangunannya disempurnakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dalam kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kisahnya. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwasanya Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang Allah anugerahkan kekuatan sekaligus kekuasaan. Setelah Nabi Daud wafat, maka beliau digantikan oleh anaknya yang juga dimuliakan Allah sebagai salah satu dari nabinya, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman tumbuh sebagai seorang yang cerdik. Kepadanya Allah anugerahkan ilmu dan hikmah yang menjadikannya seorang yang adil dalam memutuskan perkara. Beberapa kisah kecerdikan Nabi Sulaiman dikisahkan sebagai berikut. Yang pertama, tentang perselisihan memperebutkan anak oleh kedua orang wanita. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Ada 2 orang wanita yang masing-masing mempunyai seorang anak. Lalu serigala pun datang dan mencuri anak dari salah seorang wanita itu. Lalu kedua wanita itu pun berselisih. Maka salah seorang dari kedua wanita itu berkata kepada yang lainnya, "Serigala itu mencuri anakmu." Wanita yang lain menjawab, "Anakmu lah yang dicuri oleh serigala itu." Lalu keduanya pun mengadukan perkara itu kepada Nabi Daud alaihissalam untuk mendapatkan keadilan. Maka Nabi Daud memutuskan bahwa anak tersebut adalah milik wanita yang lebih tua. Ketika kedua wanita itu menyampaikan perkara mereka kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman pun berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Ambilkan untukku pisau, aku akan membelahnya untuk mereka." Nabi Sulaiman berpura-pura hendak membelah anak itu agar setiap wanita mendapat separuh bagian dari anak itu, karena hanya dengan cara seperti itulah diketahui siapa ibu dari anak itu yang sebenarnya. Maka berkatalah wanita yang lebih muda, "Semoga Allah merahmatimu, anak ini adalah anaknya." Seorang ibu memiliki naluri dan ikatan kasih sayang yang kuat kepada anaknya, dan pasti tidak ingin menyaksikan anaknya mati. Oleh karena itu, wanita tersebut rela menyerahkan anaknya kepada wanita yang lebih tua. Mendengar jawaban tersebut, lalu Nabi Sulaiman menyerahkan anak itu kepada wanita muda tadi. Demikianlah Nabi Sulaiman menggunakan cara berpura-pura dengan sedikit tipu daya agar diketahui siapa yang berselisih. Jika anak itu dibelah, maka dialah ibu yang sebenarnya. Inilah hukum yang sangat adil bagi keduanya. Kemudian masih tentang kecerdikan Nabi Sulaiman alaihissalam, yakni tentang sengketa antara pemilik kebun dengan pemilik kambing. Dikisahkan bahwa di antara suatu kaum ada beberapa orang yang mempunyai kebun anggur. Lalu anggurnya itu dirusak oleh kambing orang lain. Kambing-kambing itu digembalakan malam hari hingga akhirnya memakan tanamannya secara keseluruhan. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam.
Maka beliau memutuskan agar pemilik kambing-kambing itu membayar ganti rugi senilai tanaman yang dimakan tersebut. Setelah itu mereka datang kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka ia pun bertanya, "Apa keputusan Nabi Allah yang ditetapkan bagi kalian?" Mereka pun menjawab sebagaimana keputusan Nabi Dawud. Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Jika aku yang memutuskan, maka aku akan menetapkan agar pemilik kambing itu menyerahkan kambing kepada pemilik pohon anggur tersebut untuk kemudian dimanfaatkan dan menghasilkan keuntungan. Dan selanjutnya para pemilik pohon anggur itu memperbaiki pohon-pohon anggur yang dimakan kambingnya dan mengembalikannya kepada pemiliknya seperti sedia kala. Dan setelah itu baru kambing-kambingnya diserahkan kepadanya kembali." Lalu Nabi Daud alaihi salam mendengar hukum tersebut dari Nabi Sulaiman, kemudian menetapkan hukumnya. Allah pun memuji keduanya dalam firman-Nya yang artinya, "Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya." Dalam surat Al-Anbiya ayat 78-79. Kemudian ada kisah wanita yang dituduh berbuat mesum dengan anjing. Dikisahkan terdapat seorang wanita cantik di kalangan Bani Israel. Dia dirayu oleh 4 orang pemuka di kalangan mereka untuk berbuat mesum. Akan tetapi mereka ditolak oleh wanita itu. Lalu keempat orang itu bersepakat untuk membuat saksi palsu atas wanita itu. Mereka bersaksi di hadapan Daud alaihissalam bahwa wanita itu telah berbuat mesum dengan anjingnya. Nabi Daud pun memerintahkan agar wanita itu dihukum ranjam. Sore hari itu Nabi Sulaiman alaihissalam duduk dikelilingi pembantunya dan mendramakan kejadiannya. Dia duduk sebagai hakim. Lalu 4 orang pembantunya berpakaian seperti 4 orang laki-laki yang menuduh wanita itu, dan seorang lagi dengan pakaian wanita. 4 orang itu bersaksi bahwa wanita tersebut telah berbuat mesum dengan anjing. Nabi Sulaiman pun berkata, "Pisahkan mereka." Beliau kemudian bertanya kepada laki-laki yang pertama, "Apa warna anjing itu?" Dia menjawab, "Hitam." Maka dia dipinggirkan. Sulaiman memanggil orang kedua dan menanyakan kepadanya warna anjing itu, dan dia menjawab, "Merah." Kemudian orang yang ketiga mengatakan kelabu, dan orang yang keempat mengatakan putih. Pada saat itulah Nabi Sulaiman memerintahkan agar mereka semua untuk dibunuh. Hal ini diceritakan kepada Nabi Daud alaihissalam. Beliau langsung memanggil 4 orang yang bersaksi atas wanita tersebut dan bertanya kepada mereka secara terpisah mengenai warna anjing itu. Jawaban mereka ternyata berbeda-beda. Maka Nabi Daud alaihissalam memerintahkan untuk membunuh mereka. Dengan demikian, selamatlah wanita itu dari perbuatan zalim ke-4 orang tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan dan kekuasaan yang sangat besar yang meliputi manusia, jin, dan hewan. Beliau berdoa kepada Allah agar memberikan kepadanya kerajaan dan kekuasaan yang sangat besar dan tidak ada lagi yang semisalnya setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Dan Allah pun mengabulkannya. Allah juga menganugerahkan kepada beliau pengetahuan mengenai bahasa binatang. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Sulaiman menunggangi kudanya bersama dengan bala tentaranya dari kalangan jin, manusia maupun burung. Jin dan manusia berjalan bersamanya, sedangkan pasukan burung-burung terbang di atasnya seraya menaunginya dari terik matahari. Begitu pula pasukannya yang lain, sehingga pasukan beliau berbaris dengan teratur. Allah mengisahkan perjalanan itu ketika mereka sampai di sebuah lembah semut. Di dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 18-19, ada seekor semut yang berkata, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari."
Mendengar itu Nabi Sulaiman pun tersenyum dan tertawa. Lalu beliau berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar diberi kemampuan untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, dan memohon agar diberi kemudahan untuk mengerjakan amal soleh, serta memohon agar dikumpulkan dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Suatu ketika Nabi Sulaiman pergi bersama para sahabatnya untuk mencari air. Lalu beliau melihat seekor semut berdiri seraya mengangkat salah satu kakinya, berdoa meminta air. Nabi Sulaiman pun berkata kepada para sahabatnya, "Kembalilah, kalian telah diberi air. Sesungguhnya semut ini telah meminta air dan telah diperkenankan baginya." Dalam surat Shad, Allah memuji Nabi Sulaiman sebagai sebaik-baik hamba dan sangat taat kepada Tuhannya. Allah mengisahkan bagaimana Nabi Sulaiman sangat menyenangi kuda-kudanya yang tenang pada saat berhenti dan cepat pada saat berlari. Kesenangan terhadap kuda-kuda itu membuat Nabi Sulaiman lalai dari mengingat Tuhannya. Oleh karena itu beliau meminta kuda-kuda itu dibawa kembali kepadanya, dan beliau memotong kaki dan leher kuda itu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 34, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian ia bertaubat." Nabi Sulaiman pun berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Dikisahkan bahwa pada masa itulah Nabi Sulaiman menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis yang telah dimulai pembangunannya ketika memasuki 4 tahun pemerintahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setelah selesai membangun Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam memohon 3 perkara kepada Tuhannya yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Lalu dia mengabulkan 2 di antara ketiganya, dan kami berharap mendapatkan yang ketiga itu. Dia meminta diberi hukum sesuai dengan hukumnya, dan hal itu dikabulkan Allah. Dan dia meminta diberi kerajaan yang tidak diberikan kepada siapapun juga setelahnya, maka Allah pun mengabulkannya. Dan selanjutnya dia memohon agar siapapun yang keluar rumahnya yang tidak berniat kecuali sholat di Baitul Maqdis, melainkan ia akan terlepas dari dosa-dosanya seperti saat ia dilahirkan oleh ibunya. Dan kami berharap Allah memberikan yang ketiga itu kepada kita semua." Setelah Nabi Sulaiman alaihi salam meninggalkan kuda dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun menggantinya dengan kendaraan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Shad ayat 36 yang artinya, "Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya." Tidak hanya itu, bahkan Allah pun menundukkan jin yang senantiasa bekerja di bawah pengawasan beliau dengan izin Allah. Jin-jin itu tidak berani menyimpang karena akan terkena azab pedih dari neraka yang menyala-nyala. Jin-jin itu yang juga berasal dari setan-setan yang kuat adalah ahli bangunan dan penyelam. Mereka membangun apa saja yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman, berupa bangunan-bangunan yang tinggi dan megah, dan menyelam untuk mengambil mutiara dan benda-benda berharga yang hanya terdapat di dasar laut. Semua itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Muhammad SAW mengisahkan tentang Nabi Sulaiman dalam sabdanya yang berbunyi, Nabi Sulaiman bin Daud berkata, "Demi Allah, aku akan berkeliling malam ini kepada 70 istri. Masing-masing istri melahirkan seorang penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah." Temannya berkata kepadanya, "Insya Allah." Tetapi Sulaiman tidak mengatakannya. Maka tidak seorang pun yang melahirkan dari istri-istrinya kecuali seorang saja yang melahirkan bayi yang jatuh salah satu sisinya. Nabi bersabda,
Andaikan Nabi Sulaiman mengucapkannya, yakni insya Allah, niscaya mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan suatu ketika Nabi Sulaiman memeriksa barisan pasukan-pasukannya, lalu di antara barisan pasukan burung, beliau tidak menjumpai burung hudhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkannya di dalam ayat berikut. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengadabnya dengan adab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Maka tidak lama kemudian datanglah burung hudhud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari. Selain Allah dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Surat An-Naml ayat 21-26. Wanita tersebut adalah Ratu Bilqis yang memimpin kerajaan Saba. Burung hudhud mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, padahal tidak ada sesuatu yang layak untuk disembah melainkan Allah semata. Nabi Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Maka Nabi Sulaiman pun menulis surat dan memerintahkan burung hudhud untuk membawanya kepada Ratu Bilqis. Beliau berkata, pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Lalu burung hudhud terbang membawa surat Nabi Sulaiman dan menjatuhkannya di istana Ratu Bilqis. Setelah membaca surat tersebut, Ratu Bilqis mengumpulkan para pembesar kerajaannya untuk menceritakan perihal surat itu. Dia berkata, hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Ratu Bilqis kemudian meminta nasihat dari para pembesarnya dan berkata, hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku. Para pembesarnya pun menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Ratu Bilqis pun memiliki pendapat yang lebih baik. Dengan membaca isi surat itu, dia menyadari kalau surat tersebut datang dari seorang raja yang tidak akan melanggar dan berkhianat. Maka dia pun mengirimkan utusan kepada Nabi Sulaiman dengan membawa berbagai macam hadiah. Ketika utusan dari negeri Saba tiba di hadapan Nabi Sulaiman, beliau langsung menolak hadiah-hadiah itu dan berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Beliau pun mengembalikan hadiah-hadiah itu dan berkata kepada para utusan tersebut, kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu dengan terhina dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina. Utusan itu pun pulang membawa berita yang dialami dan dilihatnya di kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis pun menyadari bahwa mereka tidak mempunyai pilihan kecuali taat kepada Nabi Sulaiman.
Lalu disiapkanlah rombongan Ratu Balqis beserta para pembesar dan pasukannya untuk mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman. Tatkala mendengar berita kedatangan rombongan dari negeri Saba, Nabi Sulaiman segera mengumpulkan para pembesarnya dan berkata, "Hai para pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Di antara pasukan Nabi Sulaiman adalah jin Ifrit. Dia dari golongan jin yang cerdik dan sangat kuat. Dia berkata, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya." Kemudian majulah salah seorang di antara mereka yang memiliki ilmu dari Alkitab. Dia berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Lalu ia pun mendatangkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata di depan Nabi Sulaiman. Melihat itu, Nabi Sulaiman pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Kemudian beliau memerintahkan orang-orang di hadapannya dan berkata, "Rubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya." Kemudian tibalah Ratu Balqis di Baitul Maqdis bersama rombongannya. Lalu diperlihatkanlah singgasana itu kepadanya. "Seperti inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Akhirnya sadarlah Ratu Balqis akan kekeliruannya, bahwa dahulu dia termasuk orang-orang kafir karena apa yang disembahnya, yakni matahari, telah mencegahnya untuk mengenal agama Allah yang hak, yakni berserah diri dan beribadah hanya kepada Allah. Kemudian dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Sebelumnya Nabi Sulaiman telah memerintahkan kaumnya untuk membangun sebuah istana megah dari kaca. Lantai pun terbuat dari kaca yang mengalir air di bawahnya, dan diberi aneka ragam ikan dan binatang air lainnya. Maka tatkala Ratu Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Nabi Sulaiman pun berkata kepadanya, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Ratu Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian Nabi Sulaiman alaihi salam telah diceritakan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 14 yang artinya, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika Nabi Sulaiman sedang sholat, tiba-tiba ia melihat sebatang pohon di hadapannya. Maka beliau pun bertanya, "Siapa namamu?" Pohon itu menjawab, "Al-Khurub," artinya rusak. "Lalu untuk apa engkau datang?" tanya Nabi Sulaiman alaihi salam. "Untuk merusak rumah ini," jawabnya. Selanjutnya Nabi Sulaiman berkata, "Ya Allah, timpakanlah kematian kepada bangsa jin sehingga manusia mengetahui bahwa jin tidak mengetahui yang gaib." Kemudian beliau menancapkan pohon tersebut sebagai tongkat dan bersandar padanya. Beliau dalam keadaan seperti itu ketika malaikat maut datang menjemputnya dan mencabut nyawanya. Tubuh Nabi Sulaiman tetap bersandar pada tongkat itu hingga setahun lamanya. Sedangkan jin bekerja untuknya membangun sebuah bangunan tinggi. Lalu pohon itu dimakan oleh tanah, yakni kayu pohon itu dimakan oleh binatang tanah seperti rayap, sehingga pohon tersebut rapuh dan roboh ke tanah.
Pada saat itulah para jin tahu bahwa Nabi Sulaiman telah wafat dan mereka pun lari bercerai-berai. Akhirnya tampak jelas oleh manusia, seandainya jin mengetahui perkara yang goib, pasti mereka tidak akan tetap bekerja untuk Nabi Sulaiman dan terhina selama 1 tahun lamanya. Dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman berumur lebih dari 50 tahun dan kerajaannya berlangsung selama 20 tahun. Namun yang tahu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Nabi Sulaiman ini kita dapat ambil beberapa pelajaran bahwa Nabi Sulaiman senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan. Demikian pula seorang muslim harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan sifat pandai bersyukur ini adalah merupakan anugerah yang Allah berikan. Karena dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat yang telah didapatkannya. Kita juga bisa meneladani sifat Nabi Sulaiman. Seorang muslim harus selalu memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk mengerjakan amal-amal soleh. Karena hanya Allah saja yang dapat memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya yang soleh, dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya dari orang-orang yang berbuat maksiat. Lalu barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang dicintainya karena mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Seperti Nabi Sulaiman, kecintaannya yang besar terhadap kuda-kuda yang dapat menolongnya untuk berjihad di jalan Allah telah membuatnya lalai dari mengingat Allah, sehingga beliau pun menyingkirkan kuda-kuda itu. Lalu Allah menggantinya dengan kendaraan yang lebih baik, yaitu angin yang dapat bergerak kemana saja yang beliau perintahkan. Bila hendak mengerjakan sesuatu di masa mendatang, maka hendaklah kita mengucapkan insya Allah agar Allah menolong kita dan mewujudkan apa yang kita rencanakan tersebut. Dakwah Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis dan kaumnya adalah dakwah kepada tauhid, yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan sembahan-sembahan lainnya selain Allah. Lalu yang terakhir, bangsa jin dan syaitan tidak mengetahui perkara yang gaib. Seandainya mereka mengetahui perkara yang gaib, tentu mereka tidak akan tetap bekerja untuk Nabi Sulaiman selama 1 tahun lamanya, padahal Nabi Sulaiman telah wafat. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.